Tidak semua kisah besar dimulai dengan keyakinan. Ada yang berawal dari mimpi, ada yang dimulai dari keberanian. Namun ada juga yang justru lahir dari sebuah keraguan. Sulit dipercaya memang. Hari ini nama Veda Ega Pratama mulai diperbincangkan sebagai salah satu rookie paling menjanjikan di Moto3 musim 2026. Pembalap Indonesia pertama yang mampu berdiri di podium Grand Prix, salah satu rookie terbaik musim ini, dan pembalap Honda yang terus mencuri perhatian di tengah dominasi KTM. Namun, jauh sebelum semua pencapaian itu terjadi, Veda ternyata pernah mempertanyakan kemampuannya sendiri, bahkan menjelang debutnya di Moto3. Ia sempat merasa belum cukup siap menghadapi kerasnya kejuaraan dunia. Cerita itu bukan datang dari media, bukan pula dari tim, melainkan dari orang yang paling mengenal perjalanan hidupnya, ayahnya sendiri, Sudarmono. Ketika musim Moto3 2026 dimulai, tidak banyak orang yang benar-benar mengetahui apa yang bisa dilakukan Veda. Statusnya hanyalah rookie, usianya baru menginjak 17 tahun. Dan hampir seluruh rivalnya sudah memiliki pengalaman lebih banyak di kejuaraan dunia. Sebagian pernah tampil sebagai wild card, sebagian lagi sudah sempat menjadi pembalap pengganti. Artinya mereka sudah mengenal atmosfer Grand Prix jauh sebelum menjalani musim penuh. Berbeda dengan Veda, ia benar-benar memulai semuanya dari nol. Perjalanan menuju Moto3 saja tidak sepenuhnya berjalan mulus. Bukan karena kurang cepat, bukan pula karena kurang berprestasi, melainkan karena aturan. Regulasi MotoGP menetapkan batas usia minimum bagi pembalap Moto3. Akibatnya, meski memiliki kemampuan yang sudah dianggap layak, Veda harus menunggu hingga memenuhi syarat untuk tampil penuh. Beruntung, prestasinya di Red Bull Rookies Cup membuat dirinya memperoleh dispensasi sehingga dapat naik ke Moto3 lebih cepat dibanding aturan normal. Sebuah kesempatan yang tidak diberikan kepada semua pembalap, melainkan hanya kepada mereka yang benar-benar menunjukkan prestasi luar biasa. Namun kesempatan besar tidak selalu menghilangkan rasa takut. Sudarmono menceritakan setelah menjalani 2 kali tes pramusim di Jerez, Spanyol, Veda justru merasa Moto3 adalah balapan paling berat yang pernah ia rasakan. Motor yang jauh lebih agresif, persaingan yang jauh lebih ketat, dan lawan-lawan yang sudah memahami hampir semua karakter motor mereka. Mulai dari cara mengelola ban, mengatur ritme balapan, menentukan racing line, hingga menyelesaikan masalah teknis ketika motor mulai kehilangan performa. Sementara Veda masih berada di tahap belajar, masih mencoba memahami semuanya. Rasa minder itu pun muncul, bukan karena ia tidak memiliki kemampuan, tetapi karena ia sadar dirinya memasuki kompetisi yang benar-benar berbeda dibanding semua kejuaraan yang pernah diikutinya. Di sisi lain, Sudarmono memilih untuk tidak memberikan tekanan. Sebagai mantan pembalap nasional yang pernah merasakan kerasnya persaingan Asia Road Racing Championship, ia memahami bahwa proses adaptasi membutuhkan waktu. Karena itu, target keluarga sejak awal sangat-sangat sederhana. Bukan podium, bukan kemenangan, apalagi langsung memperebutkan gelar. Targetnya hanya satu, belajar memahami motor, belajar memahami ritme balapan, dan pulang membawa pengalaman baru di setiap seri. Tetapi balapan pertama justru mengubah segalanya. Buriram, Thailand, tempat di mana semua keraguan itu mulai menemukan jawabannya. Tidak ada yang benar-benar memperkirakan Veda akan langsung tampil kompetitif. Bahkan Sudarmono sendiri mengaku saat melihat putranya mulai merangsek ke kelompok depan, ia berpikir posisi itu hanya akan bertahan beberapa lap. Cepat atau lambat, para pembalap yang lebih berpengalaman pasti akan kembali menyalip. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, lap demi lap berlalu. Veda tetap bertahan, tetap bertarung, tetap menjaga ritmenya.
hingga akhirnya menyentuh garis finish di posisi kelima. Sebuah hasil yang membuat banyak orang mulai bertanya, siapa sebenarnya Veda Ega Pratama? Jika Burira membuka mata publik, maka Brasil benar-benar mengubah sejarah. Di sirkuit Goiânia, Veda kembali tampil luar biasa. Di tengah persaingan ketat, ia berhasil mengamankan podium ketiga. Untuk pertama kalinya bendera merah putih berkibar di podium Moto3, bukan di ajang junior, bukan di kompetisi regional, melainkan di kejuaraan dunia Grand Prix. Momen yang selama bertahun-tahun hanya menjadi impian bagi dunia balap Indonesia. Sudarmono sendiri mengaku saat menerima telepon dari putranya, mereka justru saling mengucapkan kalimat yang sama. Kok bisa ya? Kalimat sederhana, namun menggambarkan bahwa pencapaian tersebut bahkan melampaui bayangan mereka sendiri. Yang membuat musim Veda semakin menarik adalah apa yang terjadi setelah podium itu. Biasanya seorang rookie akan mengalami penurunan performa setelah mencuri perhatian. Namun Veda justru menunjukkan hal yang berbeda. Ia terus berada dalam persaingan 10 besar, terus mengumpulkan poin, dan terus belajar menghadapi tekanan di setiap akhir pekan balapan. Hingga memasuki paruh musim, ia telah mengoleksi 90 poin. Jumlah yang belum pernah dicapai pembalap Indonesia sebelumnya di kelas Grand Prix dalam satu musim. Lebih dari sekadar angka. Catatan itu menjadi bukti bahwa keberhasilannya di Buriram dan Brasil bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari proses adaptasi yang berlangsung jauh lebih cepat dibanding perkiraan banyak orang. Meski begitu, Sudarmono tetap mengingatkan putranya untuk tidak cepat merasa puas. Karena menurutnya, musim debut belum selesai. Masih banyak hal yang harus dipelajari. Masih banyak sirkuit baru yang harus ditaklukkan. Dan masih banyak pengalaman yang harus dikumpulkan sebelum benar-benar siap bersaing memperebutkan gelar. Harapannya tetap sama, terus belajar, terus berkembang, dan menjadi lebih baik dari balapan ke balapan. Mungkin ketika masih di awal musim, Veda masih sempat mempertanyakan apakah dirinya benar-benar layak berada di Moto3. Namun hari ini, jawaban itu tidak lagi datang dari kata-kata, melainkan dari catatan waktunya, dari jumlah poin yang berhasil dikumpulkannya, dari podium yang berhasil diraihnya, dan dari sejarah yang mulai ia tuliskan untuk Indonesia. Karena terkadang seorang pembalap hebat bukanlah mereka yang tidak pernah merasa ragu, melainkan mereka yang tetap berani melaju meski sempat dihantui keraguan. Dan itulah yang sedang ditunjukkan Veda Ega Pratama kepada dunia pada musim debutnya di Moto3.